Yang paling penting kita nggak ngurusi orang lain, nggak ngurusi agama lain, nggak pernah juga mau nyalah-nyalahkan orang lain. Di gereja Katolik memang dari awalnya begitu. Kalau sekali lagi gereja Katolik sama, tinggalkan. Aktivitas manusia sebelum Gunung Lewotobi meletus. Hari kemarin itu saya membuat video teguran Romondeso terhadap mereka atau terhadap channel-channel yang mengatasnamakan Katolik. Lalu itu saya arahkan pada Patrice Allegro, dan di kolom komentar itu ada banyak sekali hujatan-hujatan yang merupakan itu dari pengikut buta Patrice Allegro dan berusaha menyanggah itu. Sebenarnya masalah Protestan dan Katolik itu seharusnya sudah selesai. Karena bukan satu faktor mendasar untuk diheresikan atau lain-lain. Di dalam sejarah kita melihat bahwa yang disebut sebagai heresi atau bidat dan pengajar sesat itu bukanlah mereka yang menolak doktrin atau ajaran tradisi dari Katolik, tetapi lebih ke mereka yang menolak itu ajaran pokok-pokok iman Kristen, dan Anda bisa belajar akan hal itu. Tetapi di kemudian hari Katolik itu membuat dalam tanda kutip yang mereka sebut sebagai konsili oikumenes. Tapi sebenarnya itu bukan konsili oikumenes ya, atau konsili oikumene, tetapi lebih ke pembenaran pribadi, semisal konsili Tren, konsili Vatikan I, II, dan lain sebagainya, yang di dalamnya itu berisi anatema terhadap gerakan Protestan dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebatas itu, teman-teman. Ya, gerakan Protestan sudah jauh lebih bergerak dari waktu ke waktu sampai sekarang ini. Mungkin Anda menghujat atau mengatakan bahwa bukan untuk Patrice Allegro. Saya juga berkata demikian karena tidak langsung untuk beliau. Tetapi kita telah melihat tadi video di awal bahwa memang kalau ada ya terdapat ya di gereja Katolik menjelek-jelekan agama lain, orang lain, dan lain sebagainya, kata uskup ini tinggalkan. Atau perlu sang Paus Agung mengatakan itu kepada Anda, baru Anda mengatakan bahwa oh ini dan lain sebagainya. Saya rasa kekacauan berpikir ketika Anda mengkultuskan orang yang tidak pada tempatnya. Patrice Allegro adalah satu sosok yang senantiasa menghujat, yang senantiasa menjelek-jelekan Protestan. Kata-katanya yang bersifat ambigu dan tidak sesuai itu, semisal heresi, heretik, bidat, dan lain sebagainya, itu kalau kita kembali di abad-abad yang lalu, abad pertengahan, abad 14, 15, 16, kita pasti akan berada di tiang api yang menyala-nyala, teman-teman. Kita akan pasti dihukum. Kita akan pasti dianiaya dan dipersekusi, teman-teman. Oleh siapa? Silakan jawab sendiri dalam sejarah kekristenan. Siapa mereka yang menguasai gereja dan ikut serta dalam urusan-urusan politik dan negara? Itulah mereka. Tetapi usaha itu tidak bisa masuk di Indonesia. Oleh karena Indonesia ini ya, memiliki satu
ideologi yang kita sebut sebagai Pancasila. Dasar dari segala sesuatu yang kita sebut sebagai dasar hukum, ya, yang dimana nanti akan berkembang undang-undang yang mengatur hidup kita, ya, setiap saat. Nah, kegagalan-kegagalan itulah yang akan disampaikan atau diutarakan oleh Patrice Allegro ini. Dan saya melihat bahwa beliau ini memang memiliki satu kemampuan dalam hal menyampaikan kata-kata yang bagi sebagian orang itu memuaskan, tapi bagi mereka yang tidak berpikir gitu, tidak punya otak. Tapi saya yakin mereka-mereka yang punya otak itu pasti akan menggunakan otaknya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Melihat tuduhannya dia yang mengatakan bahwa gereja Protestan ambil kitab Katolik, maka kesimpulan itu akan berakhir pada satu kesimpulan yang lain, bahwa Katolik juga mengambil kitabnya orang Yahudi. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang bukan masalah kita memperdebatkan itu, sebenarnya sudah selesai. Kalau kita lihat dalam sejarah ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Katolik dan Protestan di negara-negara Barat itu. Tetapi dengan hal ini Patrice Allegro berusaha membatalkan itu dengan satu gagasan-gagasan yang baru untuk mengeliminasi Protestan berdasarkan argumen, walaupun argumennya itu ya tidak begitu apa kali kan. Nah, jadi ditantang debat pun dia tidak mau. Jadi silakan perhatikan teguran apa yang telah disampaikan, teguran yang telah disampaikan oleh uskup itu ya, kalau nggak salah, atau romo lah. Ya, jadi silakan imani itu dan yakini supaya Anda tidak sembarangan komentar gitu. Terima kasih.